Shalom, saya Irene. Saya seorang ibu rumah tangga, punya 2 anak. Saya mau cerita tentang kejadian yang mungkin buat orang lain adalah tragedi dalam hidup saya. Kesialan yang terjadi. Tapi Tuhan itu mengubah itu menjadi sebuah kemuliaan yang membawa namanya ditinggikan. Ceritanya 12 tahun yang lalu, saya itu tidak pernah terpikir kalau saya harus lewati rumah saya terbakar. Anak saya laki-laki kedua. Anak saya yang pertama wanita, anak laki yang kedua itu umur 20 menjelang 21. Itu terbakar di dalam rumah. Gosong habis dari ujung rambut sampai ujung kaki. Hari itu sebetulnya saya lagi pelayanan. Saya lagi tidak di rumah. Anak saya dengan suami saya, dengan Mbak di rumah. Dan saya itu pergi pelayanan. Mungkin di balik semuanya itu saya cerita dulu. Saya dari tahun 90 itu sudah bergaul dengan Tuhan. Baca firman Tuhan. Dan dengar suara Tuhan. Karena saya suka bangun di pagi hari. Karena firman-Nya berkata kalau kita mau peka, kita bangun di pagi hari, maka telinga rohani kita dipertajam. Dan saya dengar suara Tuhan. Saya banyak hal kalau ada yang mau terjadi, saya kira-kira lah dapat ancer-ancer gitu. Kayak kira-kira tahu, kadang-kadang Tuhan bisa bilang, ayo banyak mengucap syukur gitu. Kayak menyiapkan saya. Tapi hari itu tidak ada tanda-tanda apapun sama sekali. Dan saya pergi dengan anak saya yang pertama, pergi pelayanan. Dan anak saya yang kedua, dia sedang kerja. Karena dia mau jadi master chef itu. Dia baru selesai sekolah. Lalu saya pergi dan tiba-tiba hari itu jam 2.30 subuh pagi. Itu jam orang tidur nyenyak ya. Saya dibangunkan dengan handphone saya berbunyi. Anak saya teriak-teriak, "Mami, mami. Rumah terbakar, rumah terbakar." Saya kaget, saya pikir saya mimpi. Saya bilang, kebakar di mana? Dia bilang kebakar di kamar mami, kamar mami gitu. Saya kaget, kamar saya itu di lantai 2. Saya bilang cepet turun nak. Dia bilang enggak bisa mami, ini apinya udah besar sekali. Saya cuma ingat satu, saya harus kontak ke surga. Saya harus doa ke Tuhan. Dan saya tiba-tiba doa sama dia. Begitu saya doa, tiba-tiba mati. Saya coba telepon lagi, tapi sudah nggak bisa. Ternyata saya samperin kakaknya, dia lagi telepon kakaknya karena kami bertiga itu sangat dekat. Dan waktu di kakaknya cuma dengar kata-kata dia yang terakhir. Dia dengan terengah-engah dia bilang, Tuhan Yesus tolong, Tuhan Yesus tolong, Tuhan Yesus tolong. Dan setelah itu mati teleponnya, kakaknya coba telepon dia lagi. Tapi ujungnya tiba-tiba Tuhan itu bicara sama saya. Anakmu pingsan, cepat pulang. Dan saya cepat-cepat pulang. Begitu saya pulang, saya coba telepon pemimpin, saya coba telepon teman-teman, sahabat semua pada lagi tidur. Karena semua orang mungkin jam segitu kan jam nyenyak tidur ya. Jadi cuma satu teman saya yang angkat, dia bilang gini, ada apa? Katanya rumah saya terbakar, saya bilang. Sepakat ya doa supaya apinya berhenti mati. Udah, tapi tiba-tiba saya ini dengar suara jelas banget dari iblis. Dia bilang begini, mana Tuhanmu? Mana Tuhanmu? Kamu sudah ini, kamu sudah ini, kamu sudah ini. Tahu mana Tuhanmu gitu. Tiba-tiba saya juga dengar suara yang berbeda, yaitu dari seperti suara yang lembut Roh Kudus. Itu bilang, tiba-tiba saya ngomong begini ke iblis. Iblis dengar ya. Engkau tidak bisa menghentikan langkahku. Engkau tidak bisa menghentikan lariku. Karena aku akan tetap menyelesaikan semua dengan kuat. Saya tidak tahu. Kalau saya tahu, saya nggak mungkin keluar kata-kata itu. Saya bilang gini, saya harus finish strong. Karena kami itu baru aja ada lagu baru, dengar lagu baru tentang finish strong. Jadi saya masih ingat gitu. Jadi itu yang membuat saya ngomong begitu gitu. Sampai di rumah sakit, sampai di rumah saya sendiri, saya lihat rumah saya tuh koslet, terbakar habis
Dalamnya 97% barang saya habis. Dan rumah saya 2 bulan sebelum kejadian itu sudah didapati ada rayap di atas plafon. Jadi karena ada rayap itu runtuh. Dari atas itu runtuh semua. Dan itu sekitar jam 3 ya, saya sampai rumah jam setengah 4 lah gitu. Dan itu suami saya lagi bingung di depan gitu. Wirawiri. Saya coba masuk, tapi gak boleh sama petugas pemadam kebakaran. Dia bilang gak bisa, ibu mau ngapain? Saya bilang saya mau cari anak saya. Hah katanya. Saya bilang saya bisa tenang. Saya juga bingung saya bisa tenang karena saya tahu saya dipegang oleh Tuhan. Dan sungguh-sungguh waktu itu saya gak ribut, saya gak pingsan, saya gak marah, saya gak nangis. Saya cuma angkat tangan saya di depan pintu rumah saya. Saya bilang begini, dalam nama Yesus, aku perintahkan api berhenti, izinkan aku masuk. Mungkin petugasnya lihat saya tuh cukup tenang ya. Jadi dia itu, ibu mau masuk katanya. Mau, saya bilang itu. Saya nggak nunggu anak saya yang lagi parkir, saya nggak nunggu suami saya masuk sendiri. Dan diikuti beberapa petugas pemadam kebakaran. Begitu saya masuk gelap semuanya. Itu benar-benar kalau bukan karena Tuhan, saya mungkin takut ya, saya bisa ketiban. Karena itu udah runtuh semua kan, udah puing-puing semuanya. Begitu saya naik pakai kesiram lagi sama air pemadam kebakaran. Dan saya cuma bilang puji Tuhan, haleluya. Karena saya belajar melatih diri untuk tidak bicara yang mengumpat, tapi coba mengucap syukur. Dan waktu saya naik, saya lihat kamar saya sendiri, ranjang saya setengah terbakar. Kemari saya setengah terbakar. Karena waktu dia telepon kan dia bilang dia di kamar saya. Nah waktu saya tanya, coba cari, dia bilang gak ada. Tiba-tiba saya ingat tempat saya berdoa. Lalu dia bilang, ini ada kaki, ini ada kaki yang terbakar. Saya sejujurnya sih dibilang panik ya nggak panik, nggak panik ya panik. Saya nggak bisa bedain antara kaki yang terbakar dengan puing-puing. Nah, karena itu baru sekitar, ini kan nggak ada lampu ya, jadi cuma karena open heaven itu, karena itu terbuka runtuh. Jadi sekitar jam 4 gitu, saya remang-remang gitu ya lihat itu, dan akhirnya petugas pemadam kebakarannya bilang saya turun dulu ya Bu, saya harus lapor komandan. Nggak lama setelah itu saya dibawa, kaki saya banyak darahnya. Dan setelah itu orang-orang sibuk mengurusin kaki saya bilang nggak usah. Nggak lama kantong jenazah turun. Saya lari ikutin dan saya singkat cerita ya, saya sampai di rumah duka, saya lihat anak saya gosong. Dari ujung rambut sampai ujung kaki. Cuma bibirnya ini masih agak pink gitu. Agak merah muda. Dan hari itu saya cuma pegang kepalanya yang berdarah. Saya cuma bilang, nak ketemu lagi di surga. Hari itu saya juga gak tahu sebetulnya kenapa saya bisa kuat. Saya juga gak tahu kenapa saya bisa tenang. Saya juga gak ngerti tadinya. Tapi waktu anak saya sudah dibersihin tapi tetap gosong, dalam kondisi gosong ya. Itu masuk peti dan itu anak rohani saya bilang begini. Boleh gak kita seal aja, semuanya dilem, di seal, supaya orang mengingat dia dengan wajah yang lama. Jangan ingat dia lagi gosong. Itu ya, itu seperti jiwa saya dipotong. Antara ibu dan anak. Saya merasa tiba-tiba saya gak bisa lihat anak saya lagi. Dan itu membuat, tapi tiba-tiba saya kembali ke Tuhan. Saya bilang, Tuhan, bantu aku supaya aku reaksi, merespon dengan tenang, merespon dengan benar seperti yang Kau mau Tuhan. Dan sebetulnya setelah itu saya masuk ke rumah duka. Saya seperti mimpi, masih mimpi. Saya seperti kayak orang, ini mimpi kali ya. Saya pikir ini mimpi kali ya. Jadi saya datang ke rumah duka, saya lihat teman saya banyak. Datang dari mana-mana. Saya nggak masukin ke orang. Tapi karena medsos sekarang kan ya, udah ini 12 tahun yang lalu juga medsos sudah jalan gitu. Jadi saya tiba-tiba teman saya pada datang gitu dari segala agama. Karena saya berteman dengan semua agama. Tiba-tiba saya kayak orang mimpi gini. Ini nggak mimpi ya kalau teman saya udah pada datang. Begitu saya lihat peti, saya nggak mimpi ini. Akhirnya saya
nangis di tempat yang kursi yang kosong. Saya menyembah, memuji Tuhan. Saya nangis, tiba-tiba saya dibukakan penglihatan. Saya lihat anak saya jalan dengan suami saya, dengan Tuhan. Itu seperti bapak dan anak. Dan itu jalan di taman bunga gitu. Dan tiba-tiba kalau kita lihat penglihatan kan tiba-tiba kayak ngerti aja gitu. Dan di situ sebetulnya anak saya kelihatan kayak mau ngambil bunga buat saya dan kakaknya. Tapi Tuhan tuh geleng-geleng. Dan waktu Tuhan geleng-geleng, Tuhan buka dari tangannya 2 hand bouquet. Dikasih ke anak saya. Waktu dia lihat saya, dia cuma bilang begini. Biarkan aku didik dia di sini. Saya nggak tahan. Saya lihat mata Tuhan yang teduh. Mata Tuhan yang kayak samudra luas. Yang teduh. Yang membuat saya berkata, iya Tuhan. Dan sejak itu, saya melihat hati saya dipegang Tuhan. Hati saya sungguh-sungguh dipegang Tuhan. Sedih sih sedih. Tapi tidak seperti orang tidak punya harapan. Tidak seperti orang tidak punya masa depan. Atau benar-benar kayak orang koyak banget. Enggak. Tapi saya tahu ada Tuhan. Karena saya selalu ingat Roma 8 ayat 28. Bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu. Untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi. Yang terpanggil sesuai rencananya. Kalau Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu, dalam suka dan duka, kecil dan besar. Artinya saya percaya banget. Kalau Tuhan pasti menyertai saya. Dan hari itu di rumah duka, saya gak keluar apa-apa. Semua orang datang bawa makanan, semua orang datang bawa buah-buah, datang semuanya. Sampai dibayarin, sampai dikasih tanah, kuburan, semua. Saya juga bingung, itu Tuhan bisa membuat. Walaupun itu sepertinya tragedi. Semua orang merasa ini tragedi. Teman saya semua dari semua agama datang. Dia bilang gini, semua matanya bengkak semuanya melihat saya, matanya bengkak. Tapi mereka datang, dia bilang begini. Kami pikir kami datang sini untuk menguatkan engkau. Tapi ternyata kami kesini, kami melihat sebuah iman. Berjalan bersama Tuhan. Itu menguatkan kami. Terima kasih untuk jadi contoh. Saya sendiri gak ngerti kenapa saya bisa kuat. Walaupun setelah itu saya baru mengerti. Karena sebelum kejadian, saya itu sudah berjalan bersama Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidup saya tahu tidak ada yang kebetulan. Saya selalu kembalikan ke Tuhan. Tuhan, ajari aku lolos. Ajari aku lulus. Jadi setiap kali saya baca firman, kalau firman itu bersuara, aku dengar sesuatu, saya praktek. Sehingga saya ini lumayan kenal Tuhan. Karena dengan dalam perjalanan proses hidup ini bersama Tuhan. Dan setelah itu, di sepanjang di rumah duka ya, saya melihat hadirat Tuhan sangat kuat. Semua orang itu, kenapa saya bilang hadirat? Orang semua nangis. Nangis. Dan semuanya, tapi nangisnya bukan sengguk. Nangis itu ketemu Tuhan. Mereka itu seperti kayak ada tiang awan. Kalau kita baca di Alkitabnya ada tiang awan. Ini kayak ada selaput gitu. Yang menudungi cover di rumah duka itu. Dan orang-orang, jadi ini kayak KKR. Karena ada beberapa orang yang bukan baik sama saya. Itu tiap ibadah dia datang. Saya sampai begini, loh ini kok kayak KKR ya gitu. Nah singkat cerita, waktu dikubur, setelah selesai dikubur, saya melihat ini ajaibnya nih. Waktu saya itu masuk ke tempat kuburannya, saya lihat ada bendera merah putih. Bendera merah putih banyak banget dipasang di situ. Karena sebelumnya saya bicara begini. Tuhan, biarlah anakku ini pulang ke surga. Tapi aku tuntut iblis. 1 juta jiwa bangsaku diselamatkan. Karena gak boleh dia mati konyol. Gak boleh dia mati sia-sia. Tapi biarlah kematiannya untuk melihat lawatan terjadi buat bangsa Indonesia yang kucintai.
Nah, setelah itu, setelah saya kubur, persembahan kasih, orang ngasih uang, ngasih apa di rumah duka, itu dihitung. Itu rekayasa Tuhan. Itu jumlahnya 9999 dan sisanya. Langsung Tuhan bicara begini. Kamu kalau beli emas batangan 24 karat, itu ada tulisan 94 kali. Itu namanya emas murni. Responmu dan respon anakmu itu membuat kalian seperti emas murni di hadapanku. Sejak itu saya lihat hidup ini penuh dengan kemurahan. Hidup ini penuh dengan perkenanan Tuhan. Hidup ini dibukakan oleh Tuhan. Sungguh saya ngalamin bukan ini aja, tapi setiap kali saya bersandar dengan iman, saya memilih percaya kepada Tuhan. Saya memilih untuk seperti Daud ketika di Siklak. Dia udah mau dilemparin batu, mau diapain pun keluarganya sudah disandra. Tapi Daud memilih memperkuat kepercayaannya kepada Tuhan. Saya ngikutin seperti itu. Dan saya lihat sampai hari ini hidup saya. Sungguh saya bisa cerita banyak hidup, pengalaman hidup bersama Tuhan. Sungguh Tuhan kita itu hidup, ajaib. Dia bisa jawab doa. Dia bisa mengubah situasi. Dan dia mengubah rumah saya yang terbakar. Banyak orang itu bisa ngirim uang untuk membangun rumah saya lagi. Bahkan saya dikasih rumah lain. Rumah itu dijual rumah lain lagi. Saya dikasih tanah 4 kali lebih besar daripada tanah rumah yang terbakar. Tuhan kita itu memang ajaib, Tuhan Yesus. Dialah jalan keluar buat masalah kita. Dia jalan keselamatan. Dia jalan kebenaran. Dan dia Tuhan yang masih jawab doa. Kapanpun kita punya masalah, dia tidak pernah tidur. Dia jawab doa kita. Beberapa ayat benar-benar menguatkan saya. Dan saya melihat seperti Mazmur 37 ayat 4. Bergembiralah karena Tuhan, maka dia akan memberikan apa yang diinginkan hatimu. Kalau orang yang bergembira, pasti dia bisa bersyukur. Itu yang menjadi kunci dalam hidup saya. Bersyukur sekalipun tidak masuk akal yang saya harus lewati. Sekian kesaksian saya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.